kita akan membahas hukum Newton yang menjadi dasar pemahaman gerak benda. Tenang, fisika yang ini nggak bikin pusing kok, karena kita akan menyajikannya secara menarik dan interaktif. Selamat menyaksikan. Baik, ayo kita mulai dari hukum pertama. Hukum Newton pertama dikenal sebagai hukum inersia. Bunyinya, setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus peraturan, kecuali ada gaya luar yang bekerja. Jadi intinya, benda itu seperti keras kepala ya, tidak ingin berubah keadaan. Betul, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketika mobil tiba-tiba berhenti, penumpang terdorong ke depan. Itu karena tubuh ingin mempertahankan gerak. Sekarang soal cerita. Seorang siswa menaruh buku di atas meja. Tiba-tiba meja digoyang ringan oleh angin. Namun buku tetap diam. Mengapa? Karena gaya total yang bekerja pada buku sama dengan nol. Angin tidak cukup kuat untuk mengubah keadaan diam buku. Jadi buku tetap diam sesuai hukum inersia. Sekarang kita lanjut ke hukum Newton kedua. Bunyinya, percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumusnya, F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan F dibagi M. Jadi, semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Tetapi, semakin besar massa, percepatan akan semakin kecil. Bisa dijelaskan dengan satuan juga? Tentu, F sama dengan gaya, satuannya adalah Newton. M sama dengan massa, satuannya adalah kilogram. A sama dengan percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan 1 Newton sama dengan 1 kilogram dikali 1 meter per sekon kuadrat. Sekarang soal cerita. Seorang petugas kebersihan mendorong troli sampah bermassa 12 kg dengan gaya 36 Newton. Berapakah percepatan troli? Kita pakai rumus A sama dengan F dibagi M. A sama dengan 36 Newton dibagi 12 kg. Hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Kalau begitu, kalau massanya lebih besar tapi gaya sama, percepatannya pasti lebih kecil. Sekarang kita masuk hukum Newton ketiga. Bunyinya, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Secara matematis, F1 sama dengan negatif F2. Jadi, gaya selalu muncul berpasangan ya? Betul, tidak ada gaya yang muncul sendiri. Contoh yang paling mudah dipahami adalah ketika kita mendorong tembok. Tembok memberikan gaya balik yang sama besar. Sekarang soal cerita. Seorang siswa menekan dinding dengan gaya 18 Newton. Berapa gaya yang diterima tangan siswa? Gaya reaksi dari dinding adalah 18 Newton, berlawanan arah dengan gaya yang diberikan siswa. Jadi, tangan siswa merasakan gaya 18 Newton dari dinding. Benar, itu contoh paling sederhana. Baik, mari kita rangkum hukum-hukum sebelumnya yang sudah kita bahas. Hukum pertama, atau yang biasa disebut hukum inersia, yaitu benda mempertahankan keadaan geraknya jika gaya total sama dengan 0. Kemudian, hukum kedua, yang memiliki rumus F sama dengan M dikali A, yaitu percepatan bergantung pada gaya dan massa. Dan terakhir, hukum ketiga, yang berkaitan dengan aksi reaksi, yaitu setiap gaya punya pasangan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Ketiga hukum ini sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kendaraan, olahraga, hingga teknologi. Dengan memahami contoh soal ini,
kita dapat melihat bagaimana hukum Newton diterapkan dalam perhitungan maupun peristiwa sehari-hari. Semakin sering berarti soal, semakin mudah memahami konsep gaya dan gerak. Demikian penjelasan hukum Newton dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun penulisan. Kami ucapkan terima kasih.